Ini adalah LG MyView Smart Monitor 27 inch Full HD, sebuah direct kompetitor dari line up smart monitornya Samsung. Dan kalau misalnya untuk yang SKU kita review kali ini, itu dia saingannya si Samsung M5 yang udah pernah kita review April 2023 lalu. Dan kalau waktu itu harga smart monitor paling murah hanya 3,8 sampai 4 juta, yang ini harganya 3 juta aja bos. Kita mulai dari unboxingnya dulu deh. Untuk SKU 27 inch Full HD ini, kelengkapannya kurang lebih sama Samsung. Ada kabel power yang integrated dengan adapter dan juga kabel HDMI 1.4. Nggak lupa, karena ini adalah smart monitor, pastinya LG ini udah ada remote-nya sendiri juga. Merakit monitornya nggak terlalu sulit sih, namun sayangnya masih belum toolless. Kalau yang direkomendasikan oleh guidebook, kita disarankan untuk nempelin tiang ke bagian panelnya dulu, lalu dikencengin oleh 2 sekrup di bagian bawah panelnya. Agak sayang kenapa sekrupnya itu harus di bagian bawah, yang dimana lebih sulit ketimbang kalau Samsung dia di bagian belakang, dan lebih mudah aja gitu nyekrupnya. Nah, lalu kalau udah, tinggal sekrup aja bagian kaki dengan tiangnya. Konektornya masih menghadap ke belakang dan ini standar lah, ada 2 HDMI port dan 2 USB port. Untuk HDMI port yang keduanya dia ini udah support eARC atau ARC. Movement dari monitornya juga hanya bisa di tilt dan tidak bisa height adjustable ataupun swivel. Jadi kalau kalian mau movement yang lebih leluasa bisa memakai bracket karena monitor ini udah support dengan VESA mounting 100x100. Karena monitor ini adalah direct kompetitor dari Samsung M5, kita bakal bandingin ini langsung dengan unitnya mumpung di rumah juga masih ada. Monitornya itu tidak setipis Samsung punya, nggak terlalu tebal juga sih, tapi kalau dari modelnya, jujur M5 lebih sleek ya ketimbang LG punya. Overall buat LG MyView Smart Monitor SKU 27 inch ini yang paling bikin impress adalah desain dari tiangnya yang ada lobang, dimana selain berfungsi untuk jalur kabel, bisa untuk menambah estetikanya juga. Kalau soal build quality, bahan dari tiang dan panelnya ini plastik semua, namun ini adalah plastik yang solid, dan yang metal itu hanyalah fitnya aja. Tapi kita sendiri cukup yakin kalau monitor ini build quality-nya cukup solid lah, apalagi LG gitu kan. Dan di bagian bawah masih ada tombol OSD yang berbentuk analog, jadi navigasi tanpa remote-nya itu juga enak. Berbeda dengan Samsung M5 yang hanya ada 1 tombol aja. Catatan buat kalian yang memang berminat untuk beli smart monitor, saat pertama menyalakan kita memang akan selalu disuruh buat bikin account mereka ya, entah itu LG ataupun Samsung. Mereka akan membuat kita sign up atau sign in ke Samsung atau LG account, jadi jangan anggap kalau smart monitor itu bisa langsung plug and play. LG MyView Smart Monitor ini menggunakan panel IPS berukuran 27 inch Full HD dan refresh rate-nya ya 60 Hz aja. Color gamutnya udah 100% sRGB tentunya dengan 76% Adobe RGB dan DCI-P3, dan brightness-nya itu ada di sekitar 210 nits lebih dikit. Kalau dari spek, memang di harga 3 jutaan dia bukanlah monitor yang diperuntukkan untuk gaming, lebih untuk produktivitas atau multimedia aja. Ya yang bikin mahal itu adalah fitur smartnya sih. Nah, ngomong-ngomong soal produktivitas, LG MyView Smart Monitor ini juga udah di-embedded Microsoft 365 dan juga beberapa Google Workspace di dalamnya. Jadi kalau kalian mau produktif yang semacam ngecek email, bikin-bikin dokumen, tanpa dicolok ke laptop atau komputer, itu juga masih bisa. Glare juga nggak terlalu kerasa di sini karena dia udah pakai IPS, jadinya lebih enak nontonnya dari bermacam sisi ketimbang Samsung yang memakai panel VA. Namun Samsung jadinya punya kontras ratio yang lebih dalam ketimbang LG. Nah, ngomong-ngomong soal kontras, monitor ini juga support dengan HDR10 yang membuat warna dari monitornya lebih vivid lagi, namun dengan mengorbankan brightness yang berkurang. Dan tentunya karena dia bukan mini LED ataupun OLED, jadi HDR yang di sini itu seperti HDR setengah gimmick lah. Jadi jangan harap kalau HDR-nya ini akan sebagus kalau kita memakai OLED.
Buat OS dari smart monitornya, LG menggunakan WebOS 23, seperti yang kita tahu itu adalah OS Smart TV LG dari tahun 2014. Jadi secara OS harusnya sih ini udah matang ya. Dan kalau secara UI, ya monitor ini juga nggak kalah sama Samsung. Dia punya App Store-nya sendiri, app list-nya juga banyak, lalu ada quick access-nya juga, ditambah separation menunya ini dia lebih enak dari Samsung. Lalu seperti smart monitor pada umumnya, LG MyView Smart Monitor ini juga bisa nonton Netflix, Hulu, Disney, dan lain-lain langsung tanpa dicolok apapun. Tentunya sebagai smart monitor, ini juga udah ada speakernya, 5 watt kali 2, jadi udah stereo. Namun clarity dari suaranya itu tidak seenak Samsung punya, jadi mungkin drivernya Samsung memang lebih bagus. Tapi kalau kalian menginginkan kualitas suara yang lebih bagus, ya nonton film atau dengerin lagunya bisa pakai headphone dengan koneksi Bluetooth. Yang gue suka dari LG ini adalah settingnya itu punya beberapa quick access. Kalau di Samsung ganti brightness-nya itu agak ribet, mesti masuk ke dalam menu picture setting dulu. Sementara kalau di LG itu ada langsung quick access-nya. Sementara untuk settingan suara dan picture quality ya dia kurang lebih standar sih. Ada pengaturan gamma juga di sini, jadi bisa diatur sesuai dengan tingkat kecerahan ruangan kalian. Dan saat dipakai main game sih asik ya, warna dari gamenya itu jelas banget, pop out, cocok buat dipakai main game AAA seperti Cyberpunk atau game balapan, namun kurang cocok kalau mau dimainkan game kompetitif. Lalu sebenarnya keuntungan dari nonton menggunakan smart monitor ketimbang pakai PC itu juga ada di konsumsi dayanya. Kalau kita nonton film doang dengan brightness 100% dan volume 30% aja, dia dayanya bahkan masih di bawah Samsung yang hanya 60% brightness. Ya kita nggak usah bandingin lah ya sama komputer yang tentunya udah 100 watt ke atas. Terakhir, remote dari LG dan Samsung ini juga kurang lebih sama, ada quick access ke Netflix, Disney Plus, dan Prime Video juga. Hanya aja di LG dia quick settingnya lebih banyak, ada source input dan juga quick access setting. Dan kalau Samsung itu remote-nya menggunakan baterai A3, LG menggunakan baterai bulat kayak seperti buat jam tangan. Lebih enak Samsung sih ya, yang jual itu lebih banyak dan lebih gampang buat diganti-ganti. Melihat sekarang adanya persaingan di pasar smart monitor dan juga harganya itu udah makin turun, jadi bottom price-nya itu 2,8 sampai 3 juta, membuat gue makin berpikir bahwa ya smart monitor ini udah makin worth it buat dibeli. Tapi apakah pasarnya itu besar atau tidak? Ya gue sendiri nggak tahu persisnya itu seperti apa, karena gue nggak nanya-nanya ke orang gitu. Lu lebih suka smart monitor Full HD 60Hz atau lebih suka monitor yang 2K 165Hz nih di harga yang sama? Ya gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya gue sendiri berpendapat, mungkin ya orang-orang yang mengincar smart monitor itu adalah orang-orang yang misalnya dia punya home office di rumah atau suka lembur di rumah, dan dia itu habis produktif, habis pakai laptop atau PC-nya, dia pengen Netflixan atau YouTubean atau Hulu atau Disney atau apalah tanpa harus menggunakan PC atau laptopnya tersebut. Nah kalau misalnya gue sendiri, gue juga pakai, dan gue pakai bahkan sebagai smart TV lagi. Jadi enak aja gitu, kita kalau misalnya kita mau nonton apa-apa, kita nggak perlu nyalain laptop atau PC kita. Gue pakai smart TV, smart monitor ini yang M5 ya, bahkan di kamar nyokap sebagai TV. Dan gue sendiri, gue juga pakai smart monitor itu G8 OLED di ruangan kerja gue. Dan enak aja gitu, bisa Netflixan, bisa nonton Disney tanpa harus menyalakan PC gue itu. Apalagi PC gue boros kan, ini kan cuma berapa watt gitu kan. Nah untuk yang LG ini sendiri, yang SKU ini menurut gue dibanding dengan M5, dia sudah punya keunikan sendiri. Jadi fundamental smart monitornya itu udah ada lah, mungkin karena dia memakai OS yang dari Smart TV kali ya. Contohnya gini, untuk settingannya dia, gue suka banget settingannya LG ini, dia lebih intuitif daripada yang Samsung. Kayak mau ganti brightness itu lebih praktis. Terus juga dia itu
kalau misalnya gambarnya sendiri, nah ini ada kekurangan dan kelebihan. Kalau misalnya yang Samsung dia kan pakai panel VA, jadi kontras rasionya itu lebih dalam, lebih rich, tapi ada glare. Sementara yang ini glare-nya itu nggak kelihatan, tapi kontras rasionya ya di bawah si Samsung. Dan untuk kualitas suaranya Samsung itu lebih bagus, lebih rich dan clarity-nya lebih oke. Cuman jadinya wattnya itu lebih tinggi. Kita ngelihat di 60% brightness aja dia udah 26 watt saat nonton YouTube gitu ya. Dan volume 30%, sementara yang ini volume 30% dan brightness 100% aja cuma 22 wattan. Jadi ada plus minusnya. Dan untuk remote, gue lebih suka remote-nya Samsung sejujurnya, karena volume up, volume down-nya itu dia pakai kayak didorong-dorong gitu daripada tombol seperti ini. Tapi gue lebih suka LG itu karena dia ada settingnya. Jadi ada plus minusnya lah masing-masing. Apalagi mereka ya sebuah perusahaan sama-sama dari Korea kan, dia direct kompetitor lah. Kalau misalnya ini sendiri dia udah digaransikan oleh LG juga resmi, dan untuk pembeliannya kalau kalian memang berminat untuk membeli monitor ini, dia lagi ada promo bundling dengan headsetnya Logitech, dan juga ada free Apple Music selama 3 bulan untuk pengguna baru. Jadi ya kalian bisa klik aja di link di deskripsi, atau kalian juga bisa komen lebih suka smart monitor atau monitor biasa. Jadi itu aja sih video kita kali ini. Jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.